Jangan berkecil hati, kamu tidak pernah terlambat dalam membangun kekayaan. Halo semuanya, nama saya Michael, selamat datang di channel saya, Sikutu Buku. Kali ini saya akan membahas buku Start Late Finish Rich karya David Bach. Sebelum kita mulai, buat kalian yang mau support channel ini agar terus berkarya, caranya gampang banget, kalian cukup klik subscribe dan nyalakan loncengnya. Dukungan kalian membantu banget supaya kita bisa rutin posting dan bersama-sama belajar di channel ini. Buku ini membahas tidak ada kata terlambat untuk membangun kekayaan. Tidak peduli berapapun umur kamu sekarang. Apakah saya sudah terlalu tua untuk kaya? Kita mungkin punya persepsi kalau ketika di umur sekian kita tidak punya uang sekian, maka kita tidak akan bisa kaya. Penulis punya pandangan yang berbeda. Tidak masalah apabila kita terlambat memulai untuk membangun kekayaan. Kita tetap bisa mencapainya, tapi yang penting punya rencana yang jelas. Perlu dipahami, membangun masa depan keuangan yang aman tidak bisa dilakukan semalam. Butuh waktu dan banyak kerja keras, tapi kamu pasti bisa. Tidak peduli sekarang umur kamu di 30-an, 40-an, atau 50-an, selalu ada cara untuk kaya. Tidak pernah ada kata terlambat untuk hidup dan berakhir menjadi orang kaya. Semua dimulai dari langkah kecil sederhana. Saya merangkumnya menjadi 3 hal penting dari buku ini. Pertama, tidak ada kata terlambat. Coba bayangkan skenario ini, teman kamu di usia 30-an atau 40-an. Hidupnya kok berbeda ya dengan kamu? Karirnya bagus, ada yang udah jadi senior manager atau bahkan direktur, punya mobil mewah, rumah besar, dan sebagainya. Kamu lalu berpikir, kok mereka bisa kaya banget ya? Coba saja kalau ketika muda saya sudah mulai menabung. Tentu saja menabung sejak dini merupakan kebiasaan yang baik. Namun ketika usia kamu 30-an atau 40-an, tidak ada gunanya meratapi masa lalu apabila kamu tidak menabung dan mengelola keuangan dengan baik sedari muda. Yang seharusnya kamu pikirkan adalah apa yang bisa kamu lakukan ke depannya. Mayoritas orang bisa mengumpulkan uang yang cukup sepanjang hidupnya untuk kaya. Ini bukan soal berapa besar pendapatan kamu setiap bulannya, tapi lebih kepada berapa banyak yang kamu habiskan dan berapa banyak yang kamu simpan. Sebelum kamu sibuk untuk mencari pendapatan baru, bagaimana coba mulai dengan yang sudah ada dulu? Misalnya, mulai mengatur keuangan pribadi dan menaikkan jumlah persentase yang bisa kamu tabung atau investasikan setiap bulan. Penulis menjelaskan, secara rata-rata banyak orang hanya menabung 2% dari total penghasilan mereka setiap tahun. Ini tidak cukup, apalagi jika kamu terlambat memulai dan masih ingin jadi kaya raya ketika pensiun. Realitanya, kamu perlu menabung sekitar 25% dari total penghasilan. Tentu saja kita tidak bisa melakukannya dalam semalam. Butuh waktu bertahun-tahun untuk menyesuaikan gaya hidup dan pengeluaran hingga akhirnya kamu bisa menabung dan investasi dengan rasio sebesar itu. Banyak instrumen investasi yang bisa kamu coba. Salah satunya adalah pasar saham. Nah, kamu bingung nggak gimana sih kita bisa cari pilihan saham yang bagus apalagi buat pemula? Ada fitur menarik nih dari Stockbit. Buat yang belum tahu, Stockbit adalah ekosistem saham terlengkap untuk para investor melakukan trading, belajar, dan mendapatkan informasi baru tentang pasar modal, supaya kamu lebih nyaman dan percaya diri saat masuk ke pasar modal. Jadi, di Stockbit ada fitur namanya Screener atau Market Index. Fitur ini membantu banget dalam memilih saham. Nah, selanjutnya kamu bisa pakai fitur Comparison. Di sini, kamu bisa bandingin langsung kinerja perusahaan favorit kamu dengan kompetitornya. Kamu juga bisa lihat data penting soal performa perusahaan melalui fitur Key Stats. Nah, yang paling menarik ada fitur namanya Analis. Di sini, kamu bisa melihat langsung analisa dari para ahli keuangan soal saham pilihan kamu, terutama soal berapa harga wajar sebuah saham. Oke, kalau udah tahu saham apa yang mau dibeli, terus apa? Untuk beli saham di Stockbit itu gampang banget. Cukup swipe right di bar saham yang kamu inginkan, lalu tinggal klik buy. Setelah itu, kamu akan diarahkan ke halaman saham tersebut dan pilih berapa lot saham yang kamu inginkan. Kamu bisa mulai dari 1 lot saham. Lalu tinggal klik buy dan orderan kamu akan langsung terkonfirmasi dan bisa dicek di halaman portofolio. Investasi di Stockbit tuh aman nggak sih? Tenang aja, Stockbit adalah aplikasi saham terpercaya. Semua transaksi saham dilakukan melewati perusahaan sekuritas Stockbit Sekuritas yang sudah dipercaya dan diawasi oleh OJK.
Selain itu, Stockbit juga telah terdaftar di Kustodian Sentral Efek Indonesia atau dikenal dengan KSEI. Dengan begitu, kepemilikan harta terkait efek yang dimiliki oleh para investor terjaga keamanannya. Tunggu apa lagi? Yuk download aplikasi Stockbit sekarang, linknya ada di deskripsi ya. Kedua, kapan waktu terlambat membangun kekayaan? Semua hanya terlambat apabila kamu menyerah. Jika kamu tidak pernah berlari sejauh 1 km, lalu saya meminta kamu untuk lari maraton hari ini, tentu saja tampak mustahil kan? Tapi apa yang dilakukan oleh pelari cerdas? Dia akan mulai berlatih dan mencoba untuk berlari sejauh 100 meter di hari pertama. Pelan-pelan mulai membangun stamina hingga akhirnya bisa ikut lari maraton. Sama halnya dengan membangun kekayaan. Kamu bisa melakukannya secara bertahap. Tidak bisa kamu yang tidak pernah menabung lalu bulan ini menyisihkan 30% dari pendapatan. Ini terlalu ekstrim dan tidak masuk akal. Kamu harus memulainya dengan perlahan, misalnya mulai dari 5% dari total penghasilan untuk ditabung. Mulai dari menabung, mengurangi pengeluaran, dan mencari pendapatan yang baru. Kamu pasti bisa kaya walaupun memulainya terlambat. Ada sebuah panduan yang menarik. Jika kamu tidak bisa membeli sebuah barang dengan cara tunai, maka lebih baik tidak usah dibeli. Mungkin kedengarannya gampang diomongin tapi susah dipraktekin. Ya betul, tapi langkah sederhana ini bisa membantu banyak orang untuk kaya dan kamu pun juga bisa. Ketiga, hidup tidak hanya soal mengumpulkan kekayaan. Punya uang yang banyak tentu saja menyenangkan, tapi belum tentu hidup kamu bahagia. Ada hal yang lebih besar dalam hidup daripada hanya sekedar mencari uang semata. Hidup punya makna yang bisa buat kamu hidup bahagia. Itulah yang membuat penulis menyarankan, fokus kita tidak hanya untuk mengumpulkan kekayaan sebanyak-banyaknya, tapi juga berusaha untuk memberikan lebih banyak. Ada satu kebenaran sejati yang ibaratnya tidak pernah usang. Semakin banyak yang kamu berikan, maka semakin banyak yang kamu terima. Jadi jika kamu ingin menarik kekayaan dan kebahagiaan lebih banyak lagi ke dalam hidup kamu, maka cara tercepat adalah dengan memberikan sesuatu yang lebih. Ini bukan hanya soal uang atau materi ya, kamu juga bisa memberikan hal lain, misalnya waktu dan juga tenaga kamu. Selama puluhan tahun, penulis banyak menghabiskan waktu untuk meneliti orang kaya dan para konglomerat. Semakin banyak belajar soal mereka, penulis makin yakin. Mayoritas orang yang mencapai kekayaan yang tinggi setidaknya punya satu hal yang sama, yaitu mereka suka memberi. Penulis memberikan contoh Sir John Templeton, seorang investor miliarder dan juga filantropis. John dikenal sebagai konglomerat yang dermawan, bahkan jauh sebelum dia jadi konglomerat, kebiasaan ini sudah dilakukan secara rutin. Apakah resep kekayaan itu sederhana? Dengan memberikan lebih, maka banyak hal lebih juga kembali ke kita. Apakah dengan memberikan kekayaan, maka akan menarik kekayaan? Oke, apa kesimpulannya? Pertama, tidak ada kata terlambat untuk memulai. Kita terbiasa mendengar cerita anak muda umur 25 tahun atau 30 tahun tapi sudah punya uang miliaran rupiah. Mungkin cerita ini membuat kita jadi minder dan merasa kalau kekayaan hanya milik segelintir orang. Padahal tidak ada kata terlambat untuk membangun kekayaan, tidak peduli berapapun umur kamu sekarang. Kedua, terlambat hanya ketika kita menyerah. Semua hanya terlambat apabila kamu menyerah. Mulai dari menabung, mengurangi pengeluaran, dan mencari pendapatan baru. Kamu pasti bisa kaya walaupun memulainya terlambat. Ketiga, memberi bisa bikin kaya. Semakin banyak belajar soal orang kaya dan konglomerat, penulis semakin yakin. Mayoritas orang yang mencapai kekayaan yang tinggi setidaknya punya satu hal yang sama, yaitu mereka suka memberi. Hal ini lalu memantik sebuah pertanyaan. Apakah dengan memberikan kekayaan, maka akan menarik kekayaan? Silahkan komen di kolom komentar pelajaran apa yang kalian dapat ketika baca buku ini. Selain itu, komen juga mau buku apa lagi yang saya review di video berikutnya. Saya undur diri, jangan lupa subscribe channel YouTube Sikutu Buku. Bye-bye.